Kesempatan pagi hari ini melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Wa yakunu 'inda du'aihi hadiral qalbi ma'a rabbih. Jadi kata pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad, hendaklah ketika seseorang berdoa harus hadir hatinya bersama dengan Tuhannya Allah. Jadi salah satu etika orang berdoa ya hadiral qalbi. Artinya hadiral qalbi itu hatinya hadir. Kata Mu'alim ke Bunyamin, ya jangan kita berdoa tapi hati kita ada di pasar. Nah begitu. Sama juga kita sholat. Ya kita meruku tapi hati kita mah di pasar. Nah itu jangan. Kita mesujud cuma hati kita ada di mana-mana. Nah kata beliau kalau kita ruku ya hati kita juga ruku. Kalau kita sholat lagi sujud, hati kita juga sujud. Itu Mu'alim Bunyamin bilang begitu. Ya, jangan sampai ya kita kelihatannya jasadnya ruku, tapi hatinya di mana-mana. Ya, jasad kita sujud, tapi hati kita di mana-mana. Nah berdoa juga begitu. Ya, jadi hendaknya orang kalau berdoa itu harus hadir hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Khaifan minar raddi, dalam keadaan takut ditolak, min haitsu ghablatuhu, dari mana dia lalainya, an maulahu, dari ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ada rasa khawatir takut nanti doanya ditolak kalau dia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taksiruhu fil qiyami bihaqihi, dan kelalennya di dalam melaksanakan segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti dia udah kelalen. Kelalen itu hanya lalai, dia lalai. Ya enggak melaksanakan ya segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa tami'an fil ijabati, dan juga hendaknya orang kalau berdoa tomi'an. Tomi itu artinya ya, kepengen banget. Ya, ada orang toma itu artinya ya, begitu keinginan, berharap benar. Nah itu namanya orang yang toma. Jadi kata pengarang kitab ini, ketika orang berdoa dia harus punya sifat toma. Toma punya keinginan banget supaya doanya diijabah, diterima. Nah jadi watamian fil ijabati, dan benar-benar berharap supaya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nailar ragbati, dan mencapai apa yang dicintainya, likamalil judi, karena sempurnanya ya jud, ya rasa dermawan, wasidqil wa'di, dan janji yang benar. Karena memang Allah punya sifat jud, ya dermawan, loman kalau kita ya bares. Ya tuh, jadi Allah tuh punya sifat bares. Artinya baris itu udah mau ngasih aja. Itu namanya jud, wasidqil wa'di, dan juga pasti janji Allah benar. Ud'uni astajib lakum. Itu kan janji. Ud'uni, berdoalah kamu kepada saya, astajib lakum, maka saya akan menerima. Itu namanya ya sidqul wa'di. Ya, benar tuh janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada harapan seperti kita, ada rasa ya keinginan, ya ada rasa senang bahwa Allah itu memang benar-benar sempurna barisnya dan selalu benar janji-janjinya. Wa qad warada annallaha hayyun karimun yastahi minal 'abdi idza rafa ilaihi yadaihi ayaruddahuma farighataini. Dan sungguh telah datang keterangan hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, maha mulia. Allah itu malu kepada hambanya apabila ada hambanya mengangkat kedua tangannya lalu ditolak ya dalam keadaan kosong, nggak dikasih apa-apa. Itu Allah malu. Ya Allah malu kalau ada hambanya udah ngangkat kedua tangan. Kita kan kalau berdoa ngangkat kedua tangan. Kita angkat kedua tangan kita ya, kemudian kita minta. Nah Allah malu tuh kalau ada hambanya udah mengangkat kedua tangannya kemudian doanya ya kagak diterima dengan tangan hampa.
Jadi udah ngangkat kedua tangannya, ternyata kosong, hampa, nggak dapat apa-apa. Itu Allah malu tuh Bapak, Saudara. Nah itu kita yakin itu ada keterangan hadis bahwasanya Allah itu malu kepada hambanya apabila hambanya sudah mengangkat kedua tangannya kemudian ditolak dalam keadaan tangan kosong. Wa warada aidan dan juga ada keterangan hadis annahu la yad'ullaha da'in bahwasanya tidaklah seorang yang berdoa kepada Allah illastajaba lahu kecuali doa orang tadi diijabah oleh Allah. Jadi ada hadis begitu la yad'ullaha da'in ya illastajaba lah. Ya, jadi kalau kita ngi'rabnya nih la yad'u la-nya ya itu namanya la nafi. Yada'u fi'il mudhari. Allah jadi maf'ul. Da'in itu jadi fa'il. Ya, jadi maf'ul muqaddam. Ya, da'in itu jadi fa'il muakhar. Nah, illastajaba ilanya namanya istisna mulghah. Jadi Allah tidak ya akan tuh ya apabila ada orang berdoa Allah tidak mungkin biarkan doanya kecuali Allah terima. Itu namanya la yad'ullaha da'in. Jadi tidak ada orang yang berdoa kepada Allah kecuali doanya diijabah. Nah, ini hadis keterangannya begitu Bapak Saudara. Makanya kita yakin dah ya bahwa segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada seorang yang berdoa kepada Allah kecuali doanya diterima. Fa imma ayyu'ajjila lahum sa'ala. Ada kalanya Allah segerakan apa yang dimintanya. Jadi ketika kita berdoa, nah ternyata itu doanya diterima. Takjil, disegerakan. Nah, itu namanya ayyu'ajjila lahu. Jadi Allah segerakan apa yang diminta langsung disegerakan sama Allah. Ada yang begitu tuh. Ada orang berdoa, langsung doanya diterima. Takjil namanya, disegerakan. Ada lagi, wa imma ayyadfa'a anhu minal bala'i a'zama min zalika. Ada kalanya Allah menolak dari bala musibah yang lebih besar lagi dari itu. Dia berdoa. Ya, tapi doa yang diminta nggak dikasih sama Allah. Tapi Allah kasih yang kedua. Dia dihindari dari segala bala musibah. Nah, ada juga begitu. Ya, kadang-kadang ada orang berdoa mintanya A, ya, tapi ternyata Allah nggak kasih A, malah dia dijaga, dipelihara dari bala musibah. Ya, mestinya dia dapat musibah, ya, dapat bala, tapi gara-gara dia berdoa, ya, ditolak bala tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada yang begitu. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga apalagi? Ya, yang ketiganya wa imma ayyadakhirolahu fil akhirati ma huwa abdalu wa akmalu. Ada kalanya Allah simpen segala apa yang diminta sama orang berdoa disimpan dulu ya, di akhirat nanti dan itu akan dikasih nilainya lebih abdul dan lebih sempurna. Tuh, ada yang begitu Bapak Saudara. Jadi kalau kita minta, kita berdoa sama Allah ternyata ada 3 ya, salah satunya pasti akan dikasih. Yang pertama langsung dikasih. Itu begitu. Kita minta ya Allah, ya saya minta misalnya A, langsung dikasih A sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, kita minta A enggak dikasih sama Allah, tapi dikasih yang lainnya. Artinya dia dihindari dari segala bala musibah. Atau yang ketiga, yang kedua enggak dikasih, yang pertama enggak dikasih. Minta A enggak dikasih. Kemudian tolak bala juga enggak. Ternyata dia dapat musibah, dapat apa. Nah yang ketiga itu nanti disimpan. Doa-doanya disimpan sama Allah. Lalu baru dikasih di akhirat. Dan itu bentuknya pahala. Pahala yang nilainya lebih bagus dan lebih sempurna. Jadi untung semua sebenarnya. Tiga-tiganya ini manfaat itu dengan sebab kita berdoa. Makanya udah Bapak Saudara, kita yakin dah tuh kalau setiap berdoa itu doa salah satu di antara 3 tadi.
Ya, bisa yang pertama, bisa yang kedua, bisa yang ketiga. Begitu kata ya Al-Habib Abdul Al-Haddad, dan ini keterangannya ada dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya bagaimana? Bayan bagi maka sepantasnya lil abdi bagi seorang manusia, kita nih hamba Allah, alla yazala da'iyan wa mutadarrian fi rakhaihi wa syiddatihi wa yusrihi wa usrihi. Jadi kita nih sebagai hamba Allah senantiasa terus berdoa. Itu yazal artinya. La yazal artinya senantiasa terus menerus berdoa dengan penuh tadarruk, baik pada saat kita lagi senang maupun lagi susah, pada saat kita lagi gampang maupun lagi susah. Kadang-kadang kita lagi makmur, lagi kaya, suruh berdoa. Kita lagi susah, lagi miskin, suruh kaya. Kita urusan kita lagi gampang, suruh berdoa. Urusan kita lagi susah bener. Ya, urusan-urusan yang kita hadapi, Masya Allah sedang susah-susahnya, itu tetap berdoa juga. Jadi jangan doanya pada saat kita lagi susah aja. Kalau lagi susah aja doa mulu sama Allah dah. Ya, lagi senang, lagi kaya, lagi bahagia, lupa kagak mau berdoa. Nah itu nggak boleh. Jadi sebaiknya bagi kita sebagai hamba Allah terus menerus berdoa dengan penuh tadarruk, baik kondisi kita lagi kaya, lagi sehat, ya maupun kondisi kita lagi ya miskin, lagi susah. Nah itu disuruh berdoa. Jadi berdoa itu tidak hanya pada saat kita lagi mentok. Kalau udah mentok aja udah doa dah. Nah jangan begitu. Ya kalau duit lagi banyak tuh dia lupa dah. Ditanya gimana urusan? Beres, udah beres aja. Kenapa? Megang duit banyak. Nah begitu. Tapi ketika nggak punya duit, Masya Allah repot saya nih. Ya udah banyak-banyak doa aja. Nah banyak-banyak doa. Lagi nggak punya duit suruh banyak-banyak doa. Lagi nggak punya duit banyak doa. Lagi punya duit lupa doa. Nah itu jangan Bapak Saudara. Jadi kita dianjurkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terus berdoa baik pada saat kita lagi banyak duit maupun lagi nggak punya duit. Baik kita lagi menghadapi urusan yang gampang maupun urusan yang susah. Wala yastabtiul ijabah, dan dia tidak boleh melambat-lambatkan menerima. Wala ya'asu, dan nggak boleh berputus asa. Faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairun, maka sungguh ada bagi Allah Subhanahu itu sir, rahasia, wa khairun, dan ada nilai kebaikan, fi ta'khiri ba'dil umuri, di dalam melambatkan sebagian urusan-urusannya. Jadi Allah tahu dah ada sirnya, ada rahasianya. Jadi semuanya terbaik. Ya, jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu mungkin yang terbaik. Nah, seperti itu. Karena memang setiap seseorang dikasih ada sirnya, ada rahasianya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita sebagai manusia yang lemah, yang dhaif nggak tahu. Kita kan kadang-kadang mintanya yang zohir-zohir aja, yang kelihatan menurut kita enak, itu yang kita minta. Padahal belum tentu Allah kasih ya yang lain. Padahal kata Allah itu yang lebih bagus sebenarnya. Cuma karena itu sir, ya tergantung kita. Kadang-kadang kita nggak tahu itu sir rahasia Allah. Ternyata itu yang dikasih lebih bagus buat dia. Nah, makanya kita udah ya terus menerus berdoa kepada Allah, karena Allah itu memiliki sir dan nilai-nilai kebaikan. Sekalipun ya urusan-urusan kita kadang-kadang yang kita minta ditakhirkan, dilambatkan oleh Allah. Ya, mungkin itu sebenarnya rahasia Allah. Kalau Allah kasih belum tentu itu lebih bagus bagi kita. Tapi Allah nggak kasih, ternyata itu ada sirnya, ada rahasianya, dan itu lebih bagus buat kita. Ya, makanya doa itu ya bisa 3 macam tadi. Yakini itu Bapak Saudara. Ya, jadi bisa takjil, disegerakan apa yang kita minta dikasih. Ya, bisa juga dalam bentuk ditolak dari bala musibah. Bisa juga disimpan segala permintaan kita, nanti baru dikasih di akhirat. Dan itu bentuknya pahala yang lebih afdal dan lebih sempurna. Wa yakunu lil 'abdi fi dzalika salahun wa naf'un min haitsu la yash'uru. Ya, dan adalah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala pada yang demikian itu
ada sholah. Sholah itu ada kebaikan. Ya, sebenarnya itu ya ada kebaikan pada hamba Allah tadi. Wanapun dan ada manfaat. Ada kebaikan dan ada kemanfaatan min haitsu la yash'uru dari segi yang memang dia belum tahu. Ya, mungkin manusianya belum tahu. Padahal itu ada nilai kebaikan dan kemanfaatan. Cuma manusianya enggak tahu. Ya, jadi manusia pengennya yang dia tahu-tahu aja, yang kelihatan, nampak sama dia. Nah, itulah yang dibilang bagus. Ya, padahal ya di sisi yang lain itu ada nilai yang lebih bagus dan lebih bermanfaat. Namun manusia itu sendiri enggak tahu. Nah, Allah lebih tahu. Ya, sehingga itulah yang terbaik yang Allah berikan. Falyan'u, maka berdoalah seseorang tadi, wayufawid, dan kemudian berpasrahkah kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Saya pasrahkan segala urusan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama sa'ala rabbahu syai'an, dan setiap kali kalau ada manusia meminta kepada Tuhannya terkait tentang sesuatu, falyas al-ma'ahul lutfa wal afiyah, maka hendaklah dia meminta kepada Allah dengan penuh kelembutan dan kebaikan. Jadi kalau minta itu penuh dengan kelembutan dan afiat. Wasolahal akibah, dan dampak akhir yang bagus. Wal yas'alillaha kullama yasha'u mimma fihi ridahu min umuril akhirati wad dunya. Dan hendaklah ya seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap yang memang Allah kehendaki dari apa yang ada di dalamnya, ada ridhonya, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Jadi kalau kita minta, mintalah segala sesuatu yang dapat ridho dari Allah. Ya, jadi minta yang dapat ridho dari Allah. Apakah itu terkait dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa min kulli jalilin wa hakirin, dan dari setiap yang agung maupun yang hina, yang mulia maupun yang hina. Wala yaghfilu an aklil halali, dan dia tidak boleh lalai daripada makan yang halal. Fa innahu min ahammis syaraiti, karena itu termasuk syarat yang paling penting listijabati doai, untuk diterimanya doa. Dan yang tidak boleh dilupakan lagi, dan ini merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya kebanding daripada yang lain-lain yang sudah disebutkan di atas, yaitu tolong jangan sampai lalai orang itu ya makan yang halal. Jadi doa itu bisa diijabah, bisa diterima kalau makanan-makanan yang dimakan sama orang itu adalah makanan yang halal. Kalau orang yang suka makannya sembarangan, ya, yang subuhat dimakan, yang haram dimakan, ya kalau berdoa bagaimana mau diterima? Tuh begitu. Jadi ini salah satu persyaratan yang paling penting di antara persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan di atas, yang kita udah baca semuanya. Ternyata ada persyaratan yang ya paling penting itu apa? Ya, makanan yang masuk ke dalam perut kita harus yang halal. Kalau kita suka makan makanan yang haram, berarti nanti ya nabata min haramin, daging yang tumbuh itu dari yang haram. Nah, kalau daging kita tumbuh dari makanan yang haram, bagaimana mau diterima doa kita? Nanti ada hadisnya tuh. Ya, bagaimana orang itu mau diterima, dia berdoa walaupun doanya Masya Allah panjang banget, ya lama banget, tapi ya pakaiannya ya dari yang haram, dia minum dari minuman yang haram, dia makan dari makanan yang haram. Fa'anna yustajabu, nanti begitu hadisnya. Bagaimana mau diterima tuh doa? Nah begitu. Jadi bagaimana tuh mau diterima doanya? Kalau memang dia selalu ya diisi dengan hal-hal yang haram. Nah makanya ini salah satu hal yang tidak kalah pentingnya. Fa innahu min ahamis syara'id, maka sesungguhnya merupakan syarat-syarat yang paling penting listijabati doai, untuk diterimanya doa. Apa? Makanannya harus selalu makan yang halal. Kama fil hadisis sahihi, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Tsumma dzakarar rajula. Nah, ini diantaranya hadis sahihnya. Kemudian ya Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki
yutilus saparo, ya, yang cukup lama dia melakukan perjalanan, cukup jauh, cukup panjang dia melakukan perjalanan, sampai-sampai dikatakan as'asa agbaro. Tuh, orang kalau yang udah jalan panjang, musafirnya lama, itu diibaratkan seperti as'asa agbaro. Pakaiannya udah kumel, ya, rambutnya udah pada kusut. Nah, itu istilahnya as'asa agbaro begitu. Ya, jadi kelihatannya pakaiannya udah pada kotor. Wah, ini dia udah menempuh perjalanan cukup jauh, cukup lama. Ya, kemudian ya, rambut-rambutnya juga udah pada kusut kelihatannya. Ya, karena terlalu capek dan letih habis melakukan perjalanan. Sebab dulu orang melakukan perjalanan nggak seperti sekarang. Naik pesawat, naik kendaraan yang enak. Dulu enggak. Ya, jadi memang benar-benar paling dengan kendaraan. Kendaraannya juga ya kuda, onta, begitu aja. Sehingga semakin lama perjalanan yang ditempuh, semakin capek dia. Nah, kalau sekarang mah enak orang. Ya, jadi ya itu ada pesawat. Orang walaupun ya melakukan perjalanan yang cukup jauh, rapi aja, necis aja dia. Kenapa? Dalam pesawat. Nah, begitu. Ya, tapi kalau dulu begitu Pak, as-asa akbar begitu. Semakin dia mengembara semakin jauh, semakin kusut, pakainya semakin kotor. Karena debu, ya macam-macam. Karena perjalanannya begitu. Ya, ini diumpamakannya seperti itu Bapak Saudara. Nah, kalau sekarang mah orang melakukan perjalanan walaupun ya jauh banget, naik pesawat udah. Ya, jasnya juga nggak lecek ya. Ya orang di pesawat udah enak aja. Ruangnya ruang AC. Ya enak seperti itu. Tapi ini enggak. Ini ya orang-orang melakukan perjalanan dengan berkuda, dengan naik onta. Dulu orang kalau pergi haji kan begitu. Ya Allah, kelihatannya pada kusut-kusut bener. Capek kelihatannya. Ya karena memang begitu kondisi perjalanan. Nah, asa akbarok begitu maksudnya. Jadi dia udah menempuh jarak yang sangat jauh. Ya yamuddu yadaihi ilas sama. Lalu orang itu ya mengangkat dua tangannya ke atas langit. Begini nih Bapak. Orang biasa kalau berdoa kan begini diangkat. Nah, kalau bisa nih begini nih yang bagus. Jangan dibuka begini. Takutnya jatuhnya pada ke sini. Kalau orang berdoa begini. Tuh. Jadi nggak kemana-mana tuh. Insya Allah dikasih. Ya kalau begini nih. Ya ntar kata Mu'alim Syafi'i Azami, ntar pada kemari nih jatuhnya. Gitu. Dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim, ya begitu beliau. Ya, jadi kata doa nih begini kita nih. Nah, doa gitu. Kalau baca kunut juga begitu yang bagus. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau imam, Allahumma hdina fiman hadait. Jangan begini. Ya, jangan. Tapi begini. Ini Mu'alim ajarannya. Ya, gitu. Saya selalu kebayang tuh. Waktu ngaji sama Mu'alim tuh begitu beliau bilang. Ya, jadi Allahumma hdini fiman hadait. Atau Allahumma hdina fiman hadait. Ya, tangannya begini ya. Nah, begitu. Kalau kita berdoa begini tangannya. Ya, dirapetin. Jangan begini jangan, ya. Orangnya begini banget, ya. Nah, ini seperti ini kalau berdoa. Nah, ini yang dikatakan ya muddu yadaihi ilas sama. Ya, jadi dia panjangkan dua tangannya ke atas langit. Ya Rabb, ya Rabb. Tuh, artinya dia lagi manggil Allah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dimanggil Allah. Karena dia lagi berdoa. Ya Rabb, ya Rabb. Khusyuk banget doanya. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haramun. Ya makanannya haram. Ini isi perutnya nih dari makanan yang haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaian yang dipakai ya dari yang haram juga. Wa ghuziya bil harami. Dan dia tuh ya darah dagingnya diisi dengan hal-hal yang haram. Tuh. Jadi bagaimana ini? Kata Nabi, fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doanya mau diijabah? Karena penuh dengan barang-barang yang haram. Tuh begitu. Ya. Jadi ini termasuk persyaratan yang penting. Supaya doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dus salafi.
Dan telah berkata sebagian ulama as-salaf. Ya, ulama ada dua, ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Nah, kalau yang duluan tuh namanya salaf, kalau yang belakang namanya ulama apa? Kholaf. Ya, jadi kalau ulama salaf itu ulama yang lebih dulu. Ya, kalau ulama yang belakangan mutakhirin namanya, ulama kholaf namanya. Nah, ulama-ulama salaf itu berkata, ad-du'a'u kal miftahi wa asnanuhu luqamul halali. Nah, begitu tuh. Ya, ad-du'a'u bermula doa itu kal miftahi seperti anak kunci. Lihat anak kunci tuh. Ya, jadi doa itu seperti anak kunci. Wa asnanuhu, nah gigi-giginya. Lihat anak kunci ada giginya enggak? Ada kan ya? Ada gigi-giginya. Nah, gigi-giginya itu luqamul halali, suapan-suapan yang halal. Nah, begitu. Jadi doa diumpamakan seperti anak kunci. Nah, di anak kunci itu ada giginya. Makanya kalau anak kunci lihat dah, nggak ada yang sama gigi-giginya. Makanya nggak bisa anak kunci ini ya mau ditaruh tempat yang lain nggak bisa. Kalau memang kuncinya ini, ya itu karena ada gigi-giginya yang berbeda dengan ya anak kunci yang lain. Jadi itu di anak kunci itu ada gigi-giginya. Nah, itu diumpamakan gigi-giginya itu luqamul halal, suapan-suapan yang halal. Kita kan kalau makan sesuap. Nah, itu siap suapan-suapan itu ya semuanya dari ya sumber yang halal. Nah, begitulah. Ya, jadi bisa dibuka dah tuh. Bisa dibuka karena memang ada anak kuncinya. Pintu kalau nggak ada ya anak kuncinya nggak bisa dibuka kalau memang pintu itu tertutup. Nah, mesti ada anak kunci, kita cari nah, anak kuncinya, kita buka. Nah, di anak kuncinya itu ada gigi-giginya. Nah, giginya itulah diumpamakan seperti suapan-suapan dari makanan yang sumbernya jelas dan halal. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan ulama-ulama salaf. Dan nanti baru wayan bagi lil insani dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur. Sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.